Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Analinta Sapiti dengan NPM 2042368. Di sini saya akan membahas mengenai saintifik, PJBL, dan deep learning. Jadi, pendekatan saintifik adalah metode pembelajaran yang menerapkan proses ilmiah untuk membantu siswa memahami materi dengan melakukan serangkaian kegiatan pengamatan, tanya jawab, pengumpulan data, analisis, dan penyampaian hasil. Selanjutnya itu ada langkah-langkah saintifik. Langkah-langkah saintifik itu ada 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menelaah, dan mengomunikasikan. Pendekatan 5M ini mendorong siswa untuk aktif belajar, mencari tahu sendiri, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta komunikasi ilmiah dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya itu ada pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPS di SD. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPS di SD adalah cara mengajar yang menuntut siswa aktif, melakukan proses ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan data, menganalisis, dan mengomunikasikan hasilnya. Modelnya bisa berupa PJBL, Discovery Learning, yang mendorong siswa belajar melalui pengalaman langsung. Strateginya melibatkan diskusi, studi lapangan, dan simulasi. Metode yang digunakan seperti eksperimen, tanya jawab, dan wawancara. Tekniknya mencakup mengamati fenomena sosial dan membuat laporan. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan sikap ilmiah siswa agar pelajaran lebih bermakna dan aplikatif. Selanjutnya itu ada PJBL. PJBL adalah model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dengan aktivitas utama mengerjakan proyek nyata secara kolaboratif hingga menghasilkan produk sebagai hasil belajar. Model ini menekankan proses belajar melalui pemecahan masalah nyata yang relevan dan mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. PJBL bertujuan mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif siswa, serta menghubungkan pembelajaran dengan dunia. Langkah-langkah PJBL yang pertama itu memulai dengan pertanyaan penting yang menantang siswa. Yang kedua, merancang dan menyusun rencana proyek bersama siswa. Ketiga, menyusun jadwal aktivitas untuk pelaksanaan proyek. 4. Memonitor pelaksanaan proyek secara aktif. Yang kelima, menguji dan menilai hasil proyek yang dibuat siswa. Yang terakhir, yaitu yang keenam, melakukan evaluasi keseluruhan pembelajaran berbasis proyek. PJBL dalam pembelajaran IPS di SD. Dalam pembelajaran IPS di SD, PJBL mendorong siswa untuk aktif berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif melalui penyelesaian tugas proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran agar siswa dapat mengelola, merencanakan, dan menghasilkan produk sebagai hasil belajar. Selanjutnya itu ada deep learning. Deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam. Bukan sekedar menghafal, siswa diajak untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, sehingga lahir pemahaman yang lebih bermakna dan tahan lama. Adapun langkah-langkah deep learning itu menghubungkan, mendalami, merefleksi, mengaplikasikan, menstruktur. Proses ini menuntut siswa untuk tidak sekadar menghafal, melainkan benar-benar memahami konsep, mengaitkan dengan pengalaman, serta mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam berbagai situasi. Pembelajaran menjadi lebih bermakna, melatih berpikir kritis, dan membekali siswa dengan kemampuan problem solving yang berkelanjutan. Model deep learning pembelajaran IPS di SD. Model pembelajaran deep learning dalam pembelajaran IPS di SD adalah pendekatan yang menekankan partisipasi aktif siswa dan pendekatan konstruktivis untuk meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan relaktif. Tantangan pelaksanaannya meliputi keterbatasan sumber daya dan kesiapan guru sehingga dibutuhkan pelatihan guru dan peningkatan infrastruktur teknologi.
Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.